Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delani Stasia, mahasiswi semester 4, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model sistem umum dalam perusahaan. Model sistem umum perusahaan dapat dikatakan juga sebagai bentuk atau alur dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut mempunyai cara untuk mengatur dalam hal apa saja dalam kegiatan perusahaan. Yang berikut ada model. Model adalah rencana, representasi, atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Model sistem umum pada perusahaan, di mana penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan beserta kegunaan model itu sendiri, yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Ada beberapa jenis model. Yang pertama, model fisik, di mana model fisik menggambarkan entitas dalam bentuk 3 dimensi. Yang berikut ada model naratif, menggambarkan entitasnya secara lisan atau tulisan. Yang ketiga ada model grafik. Model grafik menggambarkan entitasnya dengan sejumlah garis, simbol, atau bentuk. Yang keempat ada model matematika, di mana sebagian besar perhatian dalam perbuatan model bisnis saat ini tertuju pada model matematika. Ada beberapa kegunaan model. Yang pertama, mempermudah pengertian. Suatu model pasti lebih sederhana daripada entitasnya. Entitas lebih mudah dimengerti jika elemen-elemen dalam hubungannya disajikan secara sederhana. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Setelah pemecah masalah mengerti entitasnya, pengertian tersebut sering perlu dikomunikasikan kepada yang lain. Yang berikut, memperkirakan masa depan. Ketelitian dalam menggambarkan entitasnya membuat model matematika dapat memberikan kemampuan yang tidak dimiliki oleh jenis model lainnya. Konsep dasar sistem umum dalam perusahaan. Ada 2 sistem. Yang pertama, sistem fisik dan sistem konseptual, di mana konsep sistem fisik ini terdiri dari arus material, arus personil, arus mesin, dan arus uang. Sedangkan sistem konseptual terbagi menjadi 2, yaitu sistem lingkaran terbuka dan sistem lingkaran tertutup. Ada juga dimensi-dimensi informasi, di mana ada relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Materi yang berikut adalah lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi perusahaan, baik organisasi maupun kegiatannya. Lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Lingkungan perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal, di mana lingkungan eksternal yang lingkungan yang berada di luar organisasi, saling mempertukarkan sumber dayanya dengan organisasinya tersebut dan tergantung satu sama lain. Yang kedua, ada pula lingkungan internal, semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Pihak yang berkepentingan internal yaitu organisasi itu sendiri, sedangkan unsur-unsur dari lingkungan internal antara lain adalah karyawan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro, di mana lingkungan eksternal mikro yang terdiri dari pelanggan, pesaing, pemasok, perwakilan-perwakilan pemerintah, dan lembaga keuangan. Sedangkan makro sendiri yaitu ekonomi, teknologi, politik, hukum, dan sosial budaya. Ada pula faktor yang mempengaruhi lingkungan perusahaan, di mana elemen lingkungan yang mempengaruhi pada perusahaan antara lain pemasok, pelanggan, serikat pekerja, lembaga keuangan, pemegang saham, pesaing, dan pemerintah masyarakat global. Materi berikut adalah Porter's Value Chain. Porter's Value Chain berfokus pada sistem dan bagaimana input diubah menjadi output yang dibeli oleh konsumen.
Menggunakan sudut pandang ini, Porter menggambarkan rantai kegiatan umum semua bisnis dan ia membagi mereka ke dalam kegiatan primer lingkungan. Apa itu Porter Value Chain? Menurut Porter yang dikutip oleh David, bisnis sebuah perusahaan paling baik dideskripsikan sebagai rantai nilai atau value chain, di mana total pendapatan dikurangi total biaya, semua aktivitas yang dilakukan untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau jasa yang dihasilkan nilai. Bagaimana menganalisis value chain? Analisis value chain mempunyai 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi aktivitas value chain. Tahapan kedua mengidentifikasi cost driver pada setiap aktivitas nilai. Tahapan ketiga mengembangkan keunggulan komparatif dengan mengurangi biaya atau menambah nilai. Dalam perusahaan ada juga kekurangan dan keuntungan dari perusahaan tersebut. Ya, keuntungan yang menggunakan value chain ini, sebab value chain dapat mengidentifikasi cara peningkatan value pelanggan atau melakukan penurunan biaya dan memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, serta perusahaan lain dalam industri, di mana kekurangan menggunakan value chain dapat kehilangan target. Pandangan strategis yang lebih besar dapat hilang jika terlalu banyak perhatian diberikan kepada mikrodata. Kapan value chain digunakan? Value chain analisis merupakan strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Dengan kata lain, dengan melihat ke dalam kegiatan internal, analisis itu mengungkap di mana keunggulan komparatif suatu perusahaan atau kekurangannya. Bagaimana value chain dapat membantu dalam bisnis? Analisis value chain membantu perusahaan untuk memahami rantai nilai yang membentuk produk tersebut. Nilai berawal dari bahan mentah sampai dengan penanganan produk setelah dijual pada konsumen. Perusahaan harus mampu mengenali posisinya pada rantai nilai yang membentuk produk atau jasa tersebut. Oke, baik. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. I love you guys.